Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Zaki, mahasiswa PKO dari Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Saya ingin membahas tentang lengsernya Presiden Gus Dur pada 20 tahun yang lalu. Simak beritanya. Anda dilengserkan. Mereka maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak toh. Itu apa rasa penasaran, perasaan? Saya nggak pernah itu terserah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua. Sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya jabatan nang negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbah betul perlu. Meneh-meneh terbukti dewi. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Niki tiang NU niku, ulama ngeten niki carane. Hari ini 20 tahun yang lalu, Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lengser dari jabatannya. Gus Dur lengser usai MPR yang dipimpin oleh Amin Rais menyatakan mosi tidak percaya. Gus Dur pertama kali mendapat mandat sebagai presiden usai peralihan kekuasaan dari Presiden ketiga RI Republik Indonesia, B.J. Habibie. Peralihan kekuasaan ini diawali lewat sebuah proses pemilihan umum pada tahun 1999. Saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat B.J. Habibie yang sebenarnya memiliki kesempatan menolak mencalonkan diri setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. MPR kemudian menggelar rapat paripurna pada 20 Oktober 1999. Dua nama bersaing memperebutkan kursi calon presiden, yakni Megawati Soekarnoputri yang diusung PDI Perjuangan dan Gus Dur yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa. Melalui sebuah pemungutan suara, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati mendapat 313 suara. Namun, Gus Dur berhasil meyakinkan Megawati untuk maju dalam pemilihan calon wakil presiden. Sebelumnya, Gus Dur diminta mantan Panglima ABRI Wiranto tidak mengajukan diri menjadi cawapres pada 21 Oktober 1999. Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Has dari PPP. Sebelum separuh waktu menjalankan jabatannya sebagai presiden, Gus Dur lengser usai mendapatkan mosi tidak percaya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Mantan kedua pengurus besar Nahdlatul Ulama kala itu juga diterpas sejumlah isu politik. Salah satunya isu kasus dana Badan Urusan Logistik. Mendapat mosi tidak percaya diri, MPR Gus Dur malah mengeluarkan dekret presiden itu sendiri berbunyi: 1. Pembubaran MPR atau DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga, membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan. Akhirnya pada 23 Juli 2001, Gus Dur lengser persis 20 bulan setelah menjadi presiden. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur. Majelis kemudian menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menggantikan Gus Dur.